Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesehatan sehingga hari ini bisa menghadiri acara MPH. Oke, adapun topik yang akan Ibu bahas tentang pengkaderan. Sebelum mulai ke pematerinya, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Ibu Dia Lesmaya, SSMPD CQR, jabatan fungsional CQAR. Jabatan fungsional Lektor 300, tempat tanggal lahir Garut 27 November 1982. Alamatnya di Kampung Margaluyu, RT 02, RW 11, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dia yaitu Filsafat Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar, Pedagogi, Belajar dan Membelajar di Sekolah Dasar, Bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah, Konsep Dasar Bahasa Indonesia, Teori dan Sejarah Bahasa dan Sastra Indonesia, Teori dan Pengajaran Baca Tulis di Sekolah Dasar, Metodologi Penelitian, dan Psikologi Perkembangan. Selanjutnya, riwayat pendidikannya, S1-nya di Universitas Pajajaran, bidang ilmu bahasa dan sastra Jerman. S2-nya Universitas Pendidikan Indonesia, bidang ilmu pendidikan dasar konsentrasi bahasa. Dan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, bidang ilmu pendidikan dasar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penyampaian materi oleh Ibu Dia. Untuk penyampaian materinya, monggo Ibu, saya persilahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih Teh Vida Mahdalena. Ibu. Sehat Teh Vida? Alhamdulillah sehat. Ini Teh Vida yang kemarin ketemu di Prodi ya? Iya Ibu, yang sama di Prodi. Oh iya. Siapa yang sharing screen-nya Teh Vida? Ada operatornya Ibu. Oh ada operatornya. Iya. Belum terlihat slideshow ya? Atau sudah seperti ini aja? Sudah Ibu. Oh sudah, oke. Kalau gitu baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya? Ini di MPH PGSD ya. Hari ini hari Jumat 10 Desember 2021. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini untuk yang peserta MPH-nya di rumah masing-masing atau di mana ini? Di rumah Ibu. Di rumah masing-masing ya. Baik, selagi Ibu nanti menyampaikan materi, silahkan jika ada yang mau bertanya dituliskan di kolom chat ya. Sambil Ibu menerangkan juga tidak apa-apa, kalian berkomunikasi di kolom chat. Baik, anak-anakku sekalian, mahasiswa peserta MPH PGSD tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pengkaderan. Panitia telah memberikan saya term of reference atau topik yang akan dibahas, dan mereka memberikan saya judul
kader berkualitas, berkarakter, berdedikasi tinggi, serta berakhlakul karimah sebagai generasi pembaharu. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan ini topiknya berat ya, tapi mudah-mudahan kita dapat bisa menggali agar cita-cita ini, saya rasa ini adalah cita-cita dari himpunan sekarang, ya, cita-cita ini dapat terkabul dan dalam waktu 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kalian memiliki yang diinginkan oleh cita-cita yang diinginkan oleh Hima Perseda, ya. Baik, ini adalah berkualitas, berkarakter, berdedikasi tinggi, dan berakhlakul karimah. Nah, hal-hal ini tentu harus kita ketahui apa sih maknanya di balik kata-kata ini semua, ya. Baik, selanjutnya, untuk menjadi kader, kita harus senantiasa sebetulnya manusia turun ke dunia juga itu adalah kader, ya. Makanya dibilangnya adalah khalifah. Nah, pada saat ini tugas kalian bukan kebetulan, qadarullah ada di PGSD, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'idil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Dan ini adalah poin di mana kita meluruskan niat bahwa pujian itu milik Allah, bersaksi bahwa Allah itu wajib disembah, yang menguasai, yang maha benar, dan yang menjelaskan. Jadi saya mungkin manusia yang menjelaskan, tapi sesungguhnya pemahaman itu datangnya dari Allah, ya. Dan Allah yang akan memahamkan kalian atas penjelasan yang disampaikan oleh saya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, jujur janjinya, dan terpercaya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan dan berkah tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Amma ba'du itu, adapun sesudah itu sampai kita semua, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad juga menyebutkan Nabi Muhammad itu kepada umatnya itu menyebutkan sahabatnya, gitu ya, sahabat-sahabat dengan sebutan sahabat-sahabat. Jadi sahabat Rasul itu bukan hanya khulafaur rasyidin, tapi umat pada saat itu Rasul menyebutnya sebagai sahabat. Mengapa? Karena kepada sahabat kita dapat meminta tolong, kita dapat mengungkapkan atau berkeluh kesah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah makna sahabat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga di PGSD ini menjalin ukhuwah dan bersahabat satu sama lain, ya, sehingga harmonis nantinya menghasilkan karya-karya yang baik untuk pengembangan diri, dan tentunya setelah pengembangan diri, kalau dirinya bagus, himpunan juga akan menjadi bagus, himpunan bagus, prodi juga akan menjadi bagus, prodi bagus, universitas juga akan bagus, dan disitulah orang akan melihat kualitas kita sebagai apa, ya. Baik, selanjutnya. Mangga, mana selanjutnya? Slide-nya. Nah, tadi kita disebutkan bahwa kita harus berkualitas.
Karena kita sekarang ada di pendidikan guru sekolah dasar, berarti kualitas yang seperti apa yang harus dapat kita miliki. Sebagai guru, kita memiliki 4 standar gitu ya, kalau boleh dibilang standar. Ada pedagogik, ada kepribadian, ada profesionalisme, ada sosial. Keempat kompetensi ini harus dapat kita miliki. Dari pedagogik itu adalah kemampuan mengelola dan berinteraksi dengan peserta didik tentunya ya. Secara kepribadian itu senantiasa harus menjadi teladan dan pribadi yang selalu positive thinking, berpikir positif. Profesionalisme artinya menguasai, reflektif, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu yang sudah diterima terhadap profesi sebagai guru SD tentunya ya. Dan secara sosial itu harus bersifat inklusif, objektif, komunikatif dan adaptif ya. Selanjutnya, selain berkualitas tadi dikemukakan bahwa kita harus berkualitas juga karena kita kaitkan dengan akademisi. Berkualitas itu cirinya adalah berintelektual atau literate ya, bahasanya adalah literate. Nah, artinya ini kita harus menjadi pribadi yang cerdas, berakal, berpikir jernih, berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman, itu harus senantiasa menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Ya, ini artinya adalah literate. Kemudian selain berintelektual itu selanjutnya adalah apa? Slide selanjutnya silahkan. Nah ini ya, berkarakter. Nah yang berkarakter itu yang seperti apa? Kita harus dapat melihat dulu, karena kita ini umat Islam, saya ambil dari Abdurrahman An-Nahlawi, kan manusia. Karakter manusia itu seperti apa? Karena kita adalah manusia. Yang tentunya ciri yang utamanya adalah berakal ya. Berakal manusia itu dan dimuliakan oleh Allah. Artinya Islam tidak memposisikan manusia itu dalam kehinaan. Seperti benda mati atau makhluk lainnya. Itu ada di Al-Quran, surat Al-Isra dan Al-Hajj. Ya. Kemudian juga manusia itu istimewa dan terpilih. Jadi manusia diberikan tadi akal itu untuk dapat membedakan kebaikan dan kejahatan, ketakwaan dan kedurhakaan. Ya, kebaikan ini selalu senantiasa menuju kebaikan. Manusia itu karakternya dan berupaya menyucikan diri agar terangkat dalam keutamaan. Itu adalah karakter manusia, ada dalam Al-Quran, fitrahnya seperti itu. Ya. Kemudian manusia juga adalah dapat dididik. Ada dalam surat Al-Alaq ya. Belum? Gimana ini? Pergi sendiri. Nah juga Allah telah menganugerahi manusia itu sarana dalam belum ke sini. Halo, mana? Ayo, ini siapa operatornya? Nah ya, sarana untuk belajar ada panca indera, ada hati ya. Maka manusia karakternya memang sudah diberikan potensi, atau kalau komputer itu kan ada Intel, ada Core i gitu ya. Nah, CPU atau apa namanya
yang ditanamkan di manusia potensi-potensi untuk belajar, gitu ya. Maka Al-Quran telah memilih Allah dalam Al-Quran Allah telah memilih manusia sebagai khalifah. Karena itu karakter manusia itu, karakter kita dengan segala kelebihan, kelemahan, ketidakmampuannya, ini pasti akan bergerak ke arah kekuatan. Jadi, potensi yang ada di dalam diri kita itu, karakternya adalah selalu bergerak ke arah satu tadi kebaikan, dan kedua adalah kekuatan. Jadi tidak ada alasan kalau kita tidak bisa atau belum bisa atau tidak mau gitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan yang berkualitas tadi berarti kita mampu memiliki itu karena Allah sudah memberikannya kepada kita. Baik, selanjutnya. Nah, lalu implikasinya kepada berdedikasi tinggi, ini kita masuk ke topik pengkaderannya ya. Nah, kita sudah memahami diri kita seperti apa seharusnya di PGSD, maka melewati Hima Persada ini, lewat Hima Persada ini, himpunan ini, kita akan dilatih dedikasinya. Karena sebagai guru kita kan harus berdedikasi. Sebelum berdedikasi terhadap profesi, terhadap peserta didik, terhadap diri kita gitu ya, terhadap bangsa ini adalah Hima Persada adalah dunia kecil tempat kalian berdedikasi, melatih berdedikasi gitu ya. Nah, yang berdedikasi tinggi itu seperti apa? Ada 4 cirinya. Dia melatih diri bersikap adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dunia kecil kita dulu aja, Hima Persada, Prodi, gitu ya. Nanti BEM, nanti UNIF, nanti antar UNIF, gitu ya. Baru nanti setelah kalian dewasa-dewasa lagi kepada bangsa dan negara ini. Nah, kemudian mematangkan diri secara psikologis. Selalu berusaha untuk menjadi orang yang dewasa. Ya. Karena bukan tergantung umur ternyata dewasa itu, tapi tergantung dari kita bagaimana melatih diri menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Ya. Nah, dimatangkannya ini nggak bisa di ruang kelas. Ini dimatangkannya dengan berorganisasi. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah acara, itu kan kalian akan dilatih bagaimana berinteraksi gitu ya dengan semua orang, dengan teman sejawat, dengan orang yang lebih tua, sikap harus seperti apa. Nah, ini cara melatihnya di sini ya. Kemudian menggali ilmu, wawasan, dan analisa dalam profesionalisme pengetahuan. Tentunya nih, kakak-kakak kalian di himpunan, panitia MPH ini, tadi judulnya berat banget, itu pasti sudah melewati analisa, membaca, ya. Maka muncul kata-kata berkualitas, berkarakter, berdedikasi tinggi. Ya. Nah, itu tidak tiba-tiba dimunculkan, pasti atas diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan pembimbing gitu ya. Kemudian yang keempat adalah harmonisasi interaksi dalam kultur himpunan. Bagaimana sih kita akan berinteraksi antar diri kita dengan teman-teman, dengan senior gitu ya, dengan mahasiswa lain di luar prodi, dengan dosen lain gitu ya, mahasiswa lain di luar UNIF. Kemudian ini berakhlakul karimah. Nah, berakhlakul karimah itu apa? Akhlak itu adalah karakter tadi ya.
Tapi di sini ada ujungnya, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, yang baik ini harus seperti apa? Saling membantu, saling menolong, bermanfaat bagi orang lain, itu adalah akhlakul karimah. Bermanfaat juga bagi lingkungan di sekitar. Tanaman kita siram, gitu ya. Hewan kita sayangi, itu termasuk dalam akhlakul karimah. Ya. Kemudian selanjutnya tadi untuk menjadi apa tadi kader pembaharu ya, mahasiswa pembaharu. Nah, kalau ketiga atau keempat berkualitas, berkarakter, berdedikasi tinggi, berakhlakul karimah. Kalau yang keempat ini sudah dapat kita pahami maksudnya apa, kita latihkan juga, maka kita akan menjadi manusia atau mahasiswa yang menjadi pembaharu. Apa itu pembaharu? Bagaimana menjadi pembaharu? Ada di slide selanjutnya. Coba mana slide selanjutnya? Nah, ini adalah manusia pembaharu ya, memperbaiki diri sendiri sehingga menjadi orang-orang yang kuat fisiknya, kokoh akhlaknya, luas wawasannya, mampu mencari penghidupan, selamat akidahnya, benar ibadahnya, melakukan mujahadah terhadap diri sendiri, ya, penuh perhatian akan waktunya, rapi urusannya, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah kewajiban setiap al-akh. Al-akh itu kita ya, sebagai ikhwan, sebagai muslim, gitu ya. Nah, ini adalah berakhlakul karimah itu seperti ini. Selanjutnya, kemudian bagaimana tadi menjadi insan pembaharu, bagaimana mewujudkan semuanya itu, kita harus progresif. Progresif itu bagaimana? Poinnya adalah kita selalu bergerak ke arah kemajuan. Kemudian berhaluan ke arah perbaikan. Dan bertingkat-tingkat naik dari segi potensi, dari segi kedewasaan, gitu ya. Dari segi interaksi dengan orang lain, dari segi emosi juga, kita terus-menerus mengadakan perbaikan. Jadi kalau yang kemarin itu saya emosi sama orang, tingkatnya 10, sekarang dikurangi emosinya. Apa namanya? Oh, dan memang orang itu mah seperti itu, saya harus lebih baik lagi. Jangan sama dengan orang yang baper gitu ya istilahnya. Baik, kalau kita baper, kita akan susah nih melaksanakan progresif ini, akan susah. Karena kita tidak bergerak ke kemajuan ya. Selain progresif, kita juga harus aktif. Apa aktif? Aktif itu giat ya, berusaha. Kemudian aktif itu juga penerimaannya lebih besar, salah ya. Lebih besar daripada pengeluaran. Ya. Kemudian dinamis, bertenaga, mampu beraksi dan bereaksi. Jadi kritis terhadap sesuatu itu adalah aktif. Kritis bukan nyinyir ya. Kritis itu mengkritisi sesuatu untuk perbaikan. Kalau nyinyir itu baper tadi disertai dengan iri hati dan dengki. Ya, kemudian juga aktif itu mempunyai kecenderungan menyebar atau berkembang biak gitu ya. Jadi selalu ingin bermanfaat bagi semakin banyak orang ya. Progresif, aktif, apalagi adaptif. Selanjutnya adaptif ya. Oh, tadi sudah dijelaskan adaptif ya. Nah, karena itu selamat berproses untuk kalian semua. Pada dasarnya semua orang itu punya potensi menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya
dan dalam cara menggunakannya. Akan tetapi tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial. Karena itu kita harus terus berlatih ya. Karena di fungsi sosial ini adalah sarana kita untuk terus melatih diri, memperbaiki diri agar menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi bagian dari solusi. Gitu ya. Selanjutnya, nah bagaimana prosesnya yang harus kita lakukan? Solusinya adalah dengan terus kita mengembangkan diri kita. Coba slide selanjutnya. Ya. Halo? Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Maka melewati MPH, melewati himpunan, kita akan belajar bagaimana mengembangkan diri kita. Apa sih mengembangkan diri itu? Mengembangkan diri ini adalah cara bagaimana membuat diri kita lebih baik dan lebih berpengetahuan. Jadi ini adalah cara menantang diri sendiri dengan cara baru sambil mengembangkan pertumbuhan diri. Ya. Jadi terus kembangkan dirimu jika ingin terus bertumbuh, ingin terus berkelanjutan gitu ya. Karena jika Anda tidak tumbuh dalam beberapa cara, maka Anda akan stagnan. Maksudnya apa beberapa cara? Nah, jadi caranya bukan hanya satu saja, bukan hanya belajar di kelas saja. Caranya itu, beberapa cara itu dapat caranya melalui kegiatan di luar kelas, ekstrakurikuler, hobi gitu ya, atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan ini kita di Prodi PGSD sedang dikembangkan kurikulum yang berkaitan dengan berbagai program MBKM. Ya, dan itu adalah cara agar kita dapat terus menjadi pribadi yang mampu mengembangkan diri dan terus tumbuh. Gitu. Kuncinya adalah jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Itu mungkin dari Ibu untuk materi kali ini. Selanjutnya, mana PowerPoint-nya? Terima kasih ya atas perhatian kalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairat. Maaf saya lupa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman semua yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya. Silahkan yang mau bertanya, tolong raise hand. Ada yang mau bertanya tidak? Di chat juga sepi aja. Ayo, ada yang mau bertanya? Boleh raise hand atau di chat ya Bu ya, di Zoom. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Ibu akan beri kuis ya. Boleh Ibu, beri kuis. Ya, kuisnya nanti berhadiah mau uang tunai atau kuota aja. Salma, bagusnya gimana ya? Sama, mau Shopee Pay, Bu. Oh, Shopee Pay.
Bohong, Ibu bercanda. Shopee Pay 50.000 ya, cukup ya. Oke, hadiahnya adalah Shopee Pay 50.000. Aturannya adalah yang 12. dapat menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya 2 lapis ya. Pertama, tulis dulu di chat. Misalnya saya ajukan pertanyaan, kalian jawabnya di chat. Kalau ada jawaban yang paling pertama, waktunya paling cepat. Nah, saya minta jawaban yang pertama benar. Nanti ada jawaban yang kedua. Kalau itu bisa, berarti lolos. Kalau enggak ya. Nggak jadi. Oke, pertanyaannya saya ingin tahu kapan Prodi PGSD, kapan ulang tahun Prodi PGSD? Silahkan jawab di chat. Nggak ada yang tahu. Kita kasih Kalau waktu. sama jawab, apakah sama dapat hadiah? Enggak, Pak, masa panitia ikutan? Curang dong. Curang mor itu, curang mor. Itu aja sama moderator boleh lah. Oh iya, moderator tuh Ibu moderator Bu Fida. Boleh. Kita kasih waktu ya. 10 detik ya. Coba dihitung. Kalau masih nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nggak ada yang jawab, ini nggak tahu. Kapan Yang tahu nggak teman-teman? Ah? Ayo, siapa yang tahu kapan milad Prodi PGSD? Pokoknya mah di bulan-bulan yang ada di 12 bulan ini antara Januari sampai Desember. Nah, itu. Diskusinya itu. Januari sampai Desember. Nah, bagus. Kasih clue lagi. Nah, izin menjawab Ibu pada tanggal 2 Maret dari Sonya Kafilah 5. Apakah betul? Betul nggak, Teh Salma? Betul. Tapi kayaknya sih mendekati ya. Mendekati ya. Tapi belum Gak ya. ada yang tahu. Nggak ada Masih yang tahu. 1 Maret dari Elva Nurbaitillah. Jeng 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 jeng. Betul. Mendekati. 5 Maret. Kok Maret? Betul. Oke. Bukan. Tapi emang benar ya Bu ya bulan Maret. Sok, tanggal berapa? Masa bulan Maret ah? Juga nggak tahu. 1 September, ayo. Mana yang benar? Mana yang benar? Aduh, kok nggak bisa? Ayo. Dipilih. Nggak tahu sih, sama juga takut salah, tapi kayaknya mah ya. Januari sampai Desember. 15 Oktober Bu katanya. Betul nggak? Tetot. Aduh, jadi tanggal berapa? Ini nggak dikasih sama panitia. Apa Ibu? Sama panitia nggak dikasih jawaban materinya. Kenapa? Nggak kedengeran nih. Halo? Untuk ini Oh, Ibu belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Besok biar surprise. Oh gitu, belum dikasih tahu. Tapi keren sih kalau benar. Apa? Enggak, belum Bu. Coba kayaknya mah Bu belum tahu mereka mah. Oh, belum tahu ya?
Kalau diubah Ya. pertanyaannya mau nggak? Mau. Kan karena kita nggak bisa dong kalau belum memberitahu terus memberikan pertanyaan, nggak adil dong. Iya nggak? Iya. Tapi kalau yang literate itu akan masuk ke pgsdumi.ac.id itu. Mereka akan masuk ke situ, di situ ada sejarah PGSD UMI. Ya, ini belum ada yang benar jawabannya. Kalau secara izin operasional itu di 25 Oktober 2013 itu hari lahirnya PGSD. Jadi di bulan apa? Di bulan Oktober. Iya, nah, tapi ini itu secara de facto ya. De facto itu berdasarkan apa namanya? De facto faktanya gitu ya. Nah, faktanya itu adalah berdasarkan de jure hukumnya. Ada surat izin operasional tahun segitu tahun 2013. Tapi sebetulnya itu secara de facto tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada PGSD gitu. Kita mengacunya kemana ulang tahun PGSD? Ke terbitnya izin operasional di 25 Oktober 2013 gitu ya. Baik, nggak ada yang betul ya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini jawabannya ada di himpunan. Kalau saya nggak tahu, jadi nanti jawabannya dijawab oleh Teh Salma ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah kapan lahirnya Hima Perseda? Ayo. Kapan lahirnya Hima Perseda? Sama tahunnya dong. Ini ada yang terus bilang 11 Maret. Nadia. Bener nggak, Teh Salma? 11 Maret? Ibu. Apa? Ibu. Ibu. Saya nggak tahu loh ini. Aku nggak sanggup jawabnya. Aku nggak Kenapa? sanggup jawabnya, Ibu. Kenapa? Soalnya multitafsir teman-teman aku mah, Bu. Kenapa multitafsir? Tapi, Bu, Apa? enggak, kamu udah tahu jawabannya, Bu. Udah tahu? Udah ya? Ada ya jawabannya? Oke, mana? Pilih itu. Ada nggak di situ? Teh Salma, jawabannya? Ada yang... Salah. Bukan 16 April, bukan 6 Oktober, bukan 6 September. Jadi kapan? Kita hitung dulu. Kita berikan dulu ya waktu. Ini udah 2:12 nih. Ini forum diskusi jadi forum kuis Shopee Pay ya? Apa? Mana ulang tahun? Bukan Ibu sama. Milad Hima Perseda. Betul, ini siapa? Kafilah 1, Syifa Nurizki. Oke. 14 Maret. Alhamdulillah. Mana Syifa open mic? Ya, Ibu hadir. Mana? Dipin coba Teh Salma. Dipin. Siapa? Syifa Kafilah berapa? Kafilah 1. Teh. Oh, udah nih, udah dipin. Baik, Syifa dapat dari mana jawabannya 14 Maret? Lihat dari IG. Oh, lihat di IG ya. Jangan-jangan itu berdirinya IG, bukan miladnya Hima. Bener ya? Ya, iya. Gercep Sekarang banget. kan pertanyaannya 2 lapis kata Ibu kan? Ya. Oh, dia. Siapa ketua himpunan yang pertama? Ketua Hima Perseda yang pertama siapa?
Ayo sih Pak, saya kasih waktu untuk mencari selama 30 detik, setengah menit. Ayo. Nah, ini adalah salah satu contoh literate ya. Ayo kamu fokus aja sih Pak cari, ini 30 detik sebentar. Ayo, siapa? Ayo. Himpunan yang pertama. Aku nggak mau jadi yang kedua. Dan Salma tahu jawabannya siapa? Ibu, sejujurnya kalau dari Salma pribadi, dosen Salma sendiri. Hah? Kok dosen Salma sendiri? Bukan, dan Salma. Nggak tahu, Bu. Hah? Siapa? Siapa? Dia. Hah? Kang Deril? Ibu dia. Bukan. Masa ibu dia ketua himpunan PGSD? Enggak, saya belum pernah jadi mahasiswa UMI. Bukan itu pasti apa mahasiswa, bukan dosennya. Ini Salma juga error. Ayo, Ya, Bu. siapa? Maksudnya yang udah jadi dosen sekarang itu. Siapa yang udah jadi dosen? Karinaldi. Karinaldi. Kang Rinaldi Yusuf. Ah, iya. Karinaldi. Oh, bukan Kang Iqbal ya? Kang Iqbal yang kedua ya? Iya, Ibu. Oh iya, betul. Oh iya, dosen ya? Wih, ada yang benar. Kang Siapa? ini Ya Muhammad. nggak bisa, kan Bisa. udah keduluan sama-sama jawabannya Kang Rinaldi Yusuf. Oke. Yes, Pertanyaannya diganti ya, Teh Siva ya. Masih berkaitan dengan Prodi PGSD. Apa nama jurnal Prodi PGSD? Umi. Saya kasih 3 pertanyaan. Kalau masih lewat berarti nggak Shopee Pay milik panitia atau milik moderator. Aduh. Ayo. Apa nama jurnal Prodi PGSD? Nah, pertanyaan Ibu banyak. Oh, ini udah 216. Nanti saya dimarahin sama Kang Abdul Fatah nih. Coba apa, Teh Sipa? Nggak tahu juga lewat pertanyaannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba yang lain ada yang tahu? Apa nama jurnal Prodi PGSD? Ayo, literate. Gimana literate-nya? Nah, ini betul. Siapa ini? Nashwa ini betul. Jurnal Perseda namanya ya. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan. Kalau ini lewat, berarti lewat ya, Teh Siva ya. Oke. Satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya benar, kamu bagi nih sama Muhammad siapa ini? Kafila 3. Yes. Kang Agi sama Teh Nashwa berarti kalau benar nih, karena udah dibantu 3 kali nih. Untung ada yang benar, ya. Jawab benar. Kalau salah lagi semuanya angus. Oke, pertanyaan penentuan. Ini babak penentuan. Ya, apa ya? Udah semua. Coba
Siapa ketua BMF KIP? Baru banget tadi materinya dari beliau. Siapa, Syifa? Yang benar pertama Ibu ini Kang dari Dandi Dita. Ilham. Nama lengkapnya siapa? Dandi Ilham Nur Fikri. Nah, alhamdulillah. Betul ya? Berarti Kang Dandi Ilham. Baik, selamat ya Syifa. Anda mendapatkan Shopee Pay, silakan seharga 50.000, tapi harus dibagi ke yang jawab berarti siapa tadi? Jurnal Perseda, Kang Dandi, Nur Aini, Kang Agis, Kang Teh Syahwa, Teh siapa? Lupa saya tadi. Aswa Bu. Naswa, ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Ini buat materi saya? Tidak ada? Waktunya juga sudah habis. Baik, terima kasih Teh Syifa atas partisipasinya. Teh Dita, Teh Nuraini, siapa lagi? Teh Salwa, Teh Elva, ya, Kang Aryo, Kang Agis, Teh Naswa, ya, dan yang lainnya yang sudah menjawab pertanyaan. Itu saja dari saya serahkan lagi ke moderator. Silahkan Teh Vida. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Ibu Diah. Materinya itu yang berjudul kader berkualitas, berkarakter, berdedikasi tinggi, serta berakhlakul karimah sebagai generasi pembaharu. Berkualitas itu artinya target menjadi guru sekolah dasar harus mempunyai keempat indikator. Yang pertama ada pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesionalisme, dan yang keempat sosial. Selanjutnya berintelektual atau literate, cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, totalitas pengertian, kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran. Selanjutnya manusia menurut pandangan Islam Abdurrahman An-Nahlawi, manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan, manusia sebagai makhluk istimewa dan terpilih, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, dan Allah juga telah menganugerahi manusia sarana untuk belajar seperti penglihatan, pendengaran, dan hati. Selanjutnya, berdedikasi tinggi. Yang pertama, melatih bersikap adaptif. Yang kedua, mematangkan diri secara psikologis, menggali ilmu, wawasan, dan analisa dalam profesionalisme pengetahuan. Yang keempat, harmonisasi interaksi dalam kultur Hima Perseda. Selanjutnya, progresif, yaitu mengarahkan ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan, dan bertingkat-tingkat naik. Yang selanjutnya ada aktif. Aktif itu artinya giat, bekerja, selalu berusaha, adanya lebih besar penerimaan daripada pengeluaran, dinamis atau bertenaga, mampu beraksi dan bereaksi, serta mempunyai kecenderungan yang menyebaratakan berkembang biak. Sudah. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan oleh saya sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi. Hadiah dapat diambil di panitia ya. Ya Ibu. Ibu makasih banyak ya. Iya, sami-sami Teh Salma, sehat semuanya. Assalamualaikum. Ya, Ibu makasih. Semoga sehat selalu. Dadah Ibu.